Pemanggil Jenius Academy Necromancer, Bab 31, Cara terbaik untuk mengembangkan bakat aku. Arahnya memanfaatkan warna hitam legam yang unik. Sambil memikirkan topik yang diangkat Bahlil, Simon memandangi hamparan bunga hijau yang mengelilinginya. Profesor, ya, apakah kamu punya masukan yang bisa kamu berikan padaku tentang kutukan yang baru saja aku gunakan? Bangun, Bahlil tersenyum. Merupakan pola pikir yang bagus untuk melihat kembali diri kamu sendiri dengan tenang tanpa membiarkan hasil kamu terlalu besar. Sangat baik, jika aku harus mengatakan sesuatu, kamu perlu memasukkan lebih banyak emosi ke dalam kutukanmu. Ah, seperti saat kamu memimpin undeadmu. Sesaat. Apakah hanya imajinasinya yang membuat ekspresi Bahlil menjadi dingin? Simon mengedipkan matanya untuk melihat apakah dia melihat sesuatu, dan Bahlil kembali ke wajahnya yang tersenyum lembut. Ya, mirip. Bagaimanapun juga, emosi adalah elemen penting dari semua ilmu hitam. Bahlil meletakkan kembali tangannya di bahu Simon. Tolong jangan lupa apa yang aku katakan sebelumnya. Dengan menjentikkan jari Bahlil, Simon bisa dengan jelas mendengar keributan para siswa di sekitarnya. Bahlil menepuk kepala Simon dengan lembut dan berbalik. Profesor Bahlil, Rick mengangkat tangannya. Bahlil berhenti dan bertanya kepadanya. Apa itu? Bisakah kamu membantuku juga? Cukup sulit untuk mekarkan bunganya jadi. Adalah pola pikir orang rendahan yang mengandalkan keberuntungan dan membuat segalanya lebih mudah. Teruslah mencoba lagi dan lagi. Ah iya, saat Rick menurunkan tangannya, Meilin, yang duduk di sebelahnya, menyeringai sebelum mendengus. Simon, yang dipenuhi dengan sisa rasa sesaat, menajamkan matanya dan membuat tangannya saling berhadapan. Baiklah, kali ini, sendirian, dan begitu saja, sebelum bel tanda berakhirnya kelas berbunyi. Simon mampu menguasai kutukan penularan dengan sempurna. Kelas berikutnya adalah sihir tempur Hong Feng. Mereka menuju ke suatu tempat setelah menunggangi kuda Nil lagi. Tempat yang dipilih Hong Feng untuk kelas hari ini adalah taman hutan bambu yang terbuka dan kosong. Setelah melakukan pemanasan dengan lari keras seperti biasanya, Hong Feng mengajari para siswa teknik dasar bertarung seperti pukulan dan tendangan. Semua orang merentangkan tangan atau kaki mereka yang berwarna hitam legam, menjaga jarak satu sama lain. Asisten guru berkeliling dan mengoreksi kesalahan siswa, postur tubuh atau mengajari mereka beberapa pengetahuan tentang memasukkan warna hitam legam. Dan, di sini, longgar, tempatkan lebih banyak kekuatan di sini. Wajah Simon memerah saat dia mengambil posisi berdiri. Hong Feng memukul paha Simon dengan telapak tangannya. Posisi lenganmu seharusnya di sini. Lengan yang berlawanan akan menjadi poros saat kamu merentangkan kaki. Tahan di perutmu, tahan perutmu. Ya, itu adalah situasi yang sulit bagi Simon. Wajar bagi seorang profesor untuk membimbing siswanya sambil menyentuh mereka, tetapi tidak mudah untuk mengantongi perasaannya dalam situasi di mana seorang wanita cantik seperti Hong Feng menempel di dekat seorang anak laki-laki dengan penuh semangat. Simon, apakah kamu akan terus mengendurkan jari kakimu? Aku minta maaf. Simon segera menyesuaikan postur tubuhnya agar tidak dipukul lagi. Hong Feng melipat tangannya dan menganggukkan kepalanya seolah dia tidak menganggapnya seburuk itu. Baiklah, bersiaplah untuk tendangan berputar. Simon menggerakkan kakinya, kaki kiri maju ke depan. Manajemen hitam legam. Dia memutar tubuhnya saat warna hitam legam bergerak menuju bagian tengah pinggangnya. Tumitnya terangkat secara alami, dan pinggang serta tubuhnya berubah menjadi postur ideal. Kaki kanan yang terlipat terentang dan, wah, kakinya melewati udara. Warna hitam legam yang keluar dari kakinya meninggalkan jejak hitam panjang seperti cat. Itu sungguh sebuah tendangan yang indah. Bagus sekali. Hong Feng bertepuk tangan dan tersenyum lebar. Simon menundukkan kepalanya meski berkeringat deras. Kamu berhasil melakukan tendangan memutar, tetapi 4 postur dasar rusak, kamu melihat ke arah yang salah, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan di pinggang kamu, dan kamu perlu memutar tumit kamu lebih banyak. Dan, waktu pelepasan jet black itu terlalu cepat saat mengenainya. Aku minta maaf, aku akan lebih berhati-hati, tapi tetap saja, kinerjamu cukup baik, Simon. Berlatih lebih banyak. Hong Feng menepuk bahu Simon dan pergi untuk menjaga siswa lainnya. Istirahat sejenak pun diberikan. Rick, yang duduk sembarangan di rumput, dengan muram membuka matanya. Masjid, ya,
Rick, seperti kelas kutukan, bukankah menurutmu para profesor tampaknya lebih menyukai Simon akhir-akhir ini? Chami, yang duduk dengan sopan di samping Rick, menutup mulutnya dan tersenyum. Menurutku tidak sebanyak itu, kan? Pokoknya, ada yang aneh. Astaga, kamu pecundang. Meilin, dalam seragam olahraga, mendekat sambil mendecakkan lidahnya. Rambut biru langitnya diikat dengan tali hari ini, padahal rambut itu selalu tergerai di punggungnya. Dan kamu menyebut dirimu murid Kizen. Cobalah untuk menampilkan diri kamu sendiri di mata profesor jika kamu punya waktu untuk merasa iri pada orang lain. Rick terkekeh. Apa maksudmu cemburu? Aku hanya mengungkapkan keraguan aku. Dan kamu tidak dalam posisi untuk mengatakan itu, kan? Meilin yang dengan bangga mengangkat kutukan dan mendaki bukit selama kelas sihir tempur. Wajah Meilin memerah. Berhenti mengungkit hal itu lagi dan lagi. Sejujurnya, aku tidak mau, aku akan terus membicarakan ini sampai membusuk. Dan apakah kamu sudah berbicara dengan Profesor Hong Feng selama kelas hari ini? Kamu pasti tidak disukainya. Mengapa kamu tidak berhati-hati agar tidak menguntungkanku sebelum itu? Saat Meilin mengangkat kakinya dan mengancam Rick, dia tertawa dan berguling-guling di rumput untuk melarikan diri. Menyedihkan, setelah menghela nafas panjang, dia menoleh dan menatap Simon. Hai, apa, kamu mencoba mengajariku? Simon memasang ekspresi menanyakan dari mana tiba-tiba hal itu datang. Meilin tersipu sebelum berdeham. Kamu pandai dalam sihir tempur. Aku meminta kamu untuk melihat postur tubuh aku karena Profesor Hong tidak datang kepada aku. Jadi itu yang dia maksud. Meilin menjadi bingung dan dengan cepat menambahkan ketika Simon tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kamu tahu kalau aku berurusan dengan Cyclops selama penilaian kinerja, kan? Gerakanku akan meningkat dengan kerjasamamu, sehingga skor penilaian kinerja kita akan. Aku akan mengajarimu meskipun kamu tidak mengatakan hal itu, jadi jangan khawatir. Simon berdiri di depannya dengan senyum ramah. Cobalah mengambil sikap. Petik 2, petik 2. Meilin terus berdehem karena malu dan kemudian bergumam, terima kasih, dengan sangat pelan hingga tidak ada yang bisa mendengarnya. Segera, dia dengan canggung mengambil posisi menendang. Simon berjongkok dan mengamati tubuhnya dari atas ke bawah. Itu buruk. Aku tahu, teriak Meilin. Simon mengulurkan jarinya. Pertama-tama, kamu terlalu kaku. Hanya dengan melihat postur tubuh kamu, terlihat jelas bahwa kamu kurang percaya diri. Rilekskan tubuh kamu sedikit dan coba ambil posisi berdiri sealami mungkin lagi. Dia mengangguk dan berdiri dengan nyaman. Rasa kaku itu sedikit hilang. Letakkan kaki kirimu sedikit ke belakang, dan kedua tangan terkepal ringan di depan, bukan, itu kaki kananmu. Kaki kiri adalah kaki yang berlawanan dengan tangan yang kamu gunakan saat makan. Aku tahu itu, bodoh. Aku hanya bingung karena aku gugup. Dia membalas, tapi dia dengan cepat mengubah postur tubuhnya. Bersiaplah setelah mengumpulkan warna hitam legam di pinggangmu. Ya itu benar, dan kemudian, kamu menaruh kekuatan kamu pada telapak kaki kamu dan memutarnya. Seperti ini. Tidak, aku tidak menyuruh kamu untuk memutarnya seperti kamu memutar gasing, kamu harus memutarnya seperti sedang memutar dengan otot pinggang kamu. Dan ketika kamu berbalik, warna hitam legammu seharusnya berada di bagian belakang pahamu. Di sini, Simon menggelengkan kepalanya saat dia meletakkan tangannya di atas kakinya. Sedikit lebih tinggi. Di sini, tidak, kamu bertindak terlalu berlebihan. Sedikit lebih rendah. Yang ini, kan? Itu hanya lutut. Astaga, itu bahkan bukan kaki telanjang. Aku mengenakan seragam olahraga aku. Sentuh saja. Dia meledak. Namun, karena marah, teriakannya terlalu keras. Suara Meilin bergema di punggung gunung, berkata, sentuh, sentuh, sentuh. Petik 2, petik 2. Telinga ditusuk di mana-mana. Para siswi yang terobsesi dengan kisah cinta mulai berbisik. Kamu bahkan bisa melihat Chami Bares menutup mulutnya dengan lembut. Meilin tersipu dan mengayunkan tangannya dengan keras. Tidak, bukan itu. Aku memintanya untuk memposisikan aku. Posisi. Namun kebenaran tidak penting pada saat ini. Melihat rumor tersebut menyebar dengan cepat, dimulai dari para siswi, ekspresi Meilin menjadi kosong. Lalu, dia buru-buru menoleh ke arah Simon. Apa yang harus kita lakukan? Katakan sesuatu. Aku tidak tahu.
Bagaimanapun, aku akan menyentuhmu sejak kamu menyuruhku. Simon mendekat dengan langkah besar dan dengan tepat meletakkan tangannya di atas seragam olahraga Meilin. Kumpulkan dan letakkan hitam legammu di sini. Dia kemudian meraih pergelangan kakinya. Dan pindahkan ke sini sambil memutar tubuhmu. Dasar bajingan gila. Sekarang bukan waktunya untuk ini. Simon berbicara dengan suara rendah saat wajah Meilin menjadi semerah mungkin dan bibirnya mulai bergetar. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Haha. Itu akan menimbulkan efek sebaliknya jika kamu menjadi gila, kamu perlu menunjukkan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Simon berdiri dengan wajah acuh tak acuh dan meraih lengan dan bahunya, memperbaiki postur tubuhnya. Meilin mengangguk dengan kebingungan saat itu dan memperbaiki postur tubuhnya. Mereka yang datang melihat setelah mendengar rumor tersebut melihat Meilin. Jadi dia benar-benar memperbaiki postur tubuhnya, iya. Lagi pula, Meilin cukup aneh. Simon baik sekali. Akhirnya setelah memperbaiki postur tubuhnya, Meilin berbalik dan menendang kakinya ke atas. Kakinya terangkat dengan kekuatannya, tapi dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke rumput, mendarat dengan pantatnya. Hahaha, raungan tawa terdengar di sekitar mereka. Simon juga tersenyum dan meletakkan tangannya di pinggulnya. Perjalananmu masih panjang, tapi kerja bagus. Ah, ya. Pada saat itu, para siswi, yang sedang mengamati mereka di dekatnya, berbicara kepada Simon. Mereka juga meminta Simon mengajari mereka cara menendang. Simon tersenyum ramah dan memperbaiki postur mereka. Ada apa dengan orang ini? Meilin sedikit menggigit bibirnya. Kelas sihir tempur berakhir setelah beberapa waktu. Kizen telah menyiapkan lingkaran sihir teleportasi kali ini juga untuk para siswa, yang telah menggunakan stamina mereka dan berbaring, kelelahan. Meilin, aku mendengar rumornya. Rick muncul sambil terkikik, menyandarkan bagian belakang kepalanya di atas kepalanya. Meilin, yang sedang berbicara dengan Chami Bares, menatap Rick. Hei, jangan lakukan itu. Aku bersumpah. Bukan, ini bukan tentang kamu, tapi ini cerita tentang temanku. Jadi, kami membicarakan tentang percakapan seperti apa yang akan dilakukan seorang pria dan seorang wanita jika kata-kata seperti sentuhan dan postur sedang dibicarakan. Sudah kubilang jangan lakukan itu. Meilin mengeluarkan tasnya dari subruang dan mulai memukuli Rick. Rick berteriak ketika dia tersandung ke rumput ketika dia mencoba melarikan diri, dan Simon serta Chami Bares tertawa. Wah, jangan hanya berdiri di sana dan hentikan dia. Ayo pergi, Chami. Ya, keduanya berpaling dari Rick dan dengan cepat berbaris untuk lingkaran sihir teleportasi. Ngomong-ngomong, Chami, apa kamu ingat kelas kita selanjutnya? Ah, aku ingat, itu pemanggilan. Mendengar itu, bibir Simon menyeringai lebar. Akhirnya,